Juga bagian atas istana, putaran bulan putih susu yang menggantung di langit. Melihat ke bawah di atas jalan, Anda dapat melihat puluhan ribu puncak di awan. Setiap gunung seperti pedang dengan ketinggian tinggi, dan di atas, pedang, ada kata besar tertulis. Kata-kata ini dihubungkan bersama, yaitu, pedang adalah makna sejati yang kekal. Setiap musim semi, pintu bagian dalam istana satu hari akan memiliki kesempatan untuk mengamati di sini dan memahami, makna abadi pedang. Pada saat pengamatan yang sama, ada juga guru yang mengajarkan kebenaran dan mengeluarkan esensi makna yang sebenarnya. Orang-orang berbakat, sumber-sumber organik, dapat menonjol selama masa ini. Pada hari ini, saya dapat sepenuhnya memahami, makna sejati abadi Jian Yun, dan para murid batin yang menjejakkan kaki di lautan sejati akan dihargai oleh Istana Tairi. Lebih dari 400.000 murid di rumah masih berjuang untuk memahami kata-kata besar itu. Beberapa dari murid-murid ini penuh dengan kemarahan, beberapa memiliki kata-kata, dan beberapa mendukung. Putong. Putong. Di bawah arti sebenarnya dari memaksakan pencerahan, akan ada tekanan luar biasa pada jiwa. Meskipun anak-anak dalam pintu ini telah dibudidayakan sebagai dewa yang, mereka masih tidak tahan dengan tekanan dari makna sejati abadi Jian Yun, yaitu, mata mereka berbalik dan pingsan di tanah. Hei! Dari tempat kejadian, ada beberapa jubah muda yang terbang dari tempat kejadian dan mengambil pintu bagian dalam yang pingsan keluar dari lapangan. Di garis depan Tianlu, ada 16 murid batin lainnya yang duduk di sini. Ke-16 murid di rumah ini telah menghasilkan perahu sejati dan berlayar di lautan makna sejati. Bandingkan dengan lebih dari 400.000 murid dalam pintu, mereka telah mengambil langkah besar di depan. Karena itu, lebih dari 400.000 murid dalam, dari waktu ke waktu, memandang lebih dari 10 murid dalam, dan mereka iri dengan mata mereka. Oh, ini sudah tahun ke-36. Ming Susio dan tahun pertama si Tiangan di langit, mereka sudah pergi ke laut. Kita masih jauh, seorang pria parubaya yang mengenakan handuk kain menghela nafas. Beberapa orang tidak bisa membandingkan kita. Sungguh luar biasa untuk memperbaiki bakat. Si Tian dilahirkan dengan bakat luar biasa. Kita hanya bisa bekerja lebih keras, kata yang lain tanpa daya. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka bisa pergi ke laut untuk pertama kalinya. Bagaimana kita bisa pergi selama 3 atau 5 hari? Pria parubaya itu mengatakan setengahnya, dan dia mendengar, Putong, dan tempat pertama di depan hari itu ditanam. Di tanah. Ah! Banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Si Tiangan dan melihat adegan ini, yang tiba-tiba menyebabkan teriakan. Si Tiangan tidak bisa mendukungnya dengan cepat. Ini baru saja memasuki lautan makna sejati, mustahil. Apa yang terjadi? Di peron tinggi di belakang jalan, seorang lelaki tua kulit putih yang dijual melihat pemandangan ini. Alisnya juga sedikit berkerut, dan segera terbang dan jatuh ke sisi Si Tiangan. Kocokan di tangan lelaki tua itu bergetar lembut, menjangkau ke titik Tianling Si Tiangan, menutup matanya dan merenung sejenak. Jari-jari tua itu tertekuk dengan lembut, dan Si Tiangan mengeluarkan teriakan, ah, ini bangun saja. Kelompokmu, baru saja keluar dari laut, mengapa menggunakan kutukan sihir yang rusak? Apa yang terjadi? Pria tua itu bertanya dengan khawatir. Menurut aturan istana satu hari, orang tua itu akan memberikan kutukan ajaib untuk murid-murid ini sebelum pergi ke laut. Karena lautan makna sejati tidak tenang, kadang-kadang ia akan menghadapi badai besar, bahkan pusaran air. Jika kapal itu rusak, jika Anda tidak keluar dari lautan makna yang sebenarnya pada waktunya, jiwa akan jatuh ke dalamnya. Pada saat ini, melepaskan mantra magis yang rusak dapat membawa jiwa kembali ke kenyataan dari laut. Pada saat yang penting, kutukan magis yang rusak dapat menyelamatkan nyawa. Si Tiangan bangun dan melihat lelaki tua itu. Dia berteriak keras, Tuan, kami bertemu monster. Lelaki tua itu sedikit melirik dan bertanya, monster apa? Bukankah kamu salah baca? Beberapa murid yang baru saja memasuki lautan makna sejati, karena jiwa tidak dapat menahan tekanan lautan makna sejati, adalah normal untuk memiliki halusinasi. Tidak mungkin. Si Tiangan berkata dengan pandangan marah, orang itu tidak benar-benar menginginkan kapal, jadi dia berkeliaran di lautan roh sejati. Aku ingin mencobanya. Aku tidak berharap dia menghancurkan perahuku yang sebenarnya. Aku hanya ingin harus mengucapkan mantra sihir. Tidak ada kapal yang benar. Mata lelaki tua itu mengembun. Dia hanya mengembara di lautan makna sejati dengan jiwanya. Ya, tanya Si Tiangan. Orang tua itu mendengarkan, tersenyum dengan dingin. Si Tiangan, meskipun kamu memiliki beberapa latar belakang di dalam tubuh, tetapi Tiangongku tidak mengenal latar belakang. Orang tua itu akan lebih mengolahmu. Kesukaan adalah bakat luar biasamu. Mengapa kamu ingin berbohong padaku? Tanda seru. Ketika saya mendengar lelaki tua itu, Si Tiangan tiba-tiba menjadi cemas. Tuan, saya tidak pernah berbohong kepada Anda. Saya tidak sendirian. Saya telah melihatnya, dan saya telah melihatnya. Jika Anda tidak percaya, tunggu sampai mereka meninggalkan arti sebenarnya. Tanyakan setelah laut. Jika aku berbohong, rasakan hukuman dari istana surgawi. Dikatakan oleh Si Tiangan, pria tua itu agak bingung. Karena itu, menyeberangi lautan makna sejati dan melintasi sisi lain sama sekali bukan tugas yang mudah. Ini adalah proses yang panjang dan sulit. Mengapa lautan makna sejati berbahaya? Karena ada tempat untuk menelan semua jiwa. Itu adalah jiwa lelaki tua yang jatuh ke dalamnya dan tidak ada jalan keluar. Ini adalah akal sehat dalam akal sehat. Jadi mengapa itu tidak dapat dipercaya? Bagus. Lalu tunggu sampai kamu memperbaikinya dan katakan itu. Di lautan makna sejati.
Ming Zixiu dan yang lainnya masih melihat pemandangan ini dengan cara yang konyol, dan jantungnya berjongkok. Jika orang ini marah oleh orang lain, saya takut bahwa saya bisa menenggelamkan kapal yang benar-benar milik semua orang. Namun, mereka telah menyadari sepenuhnya makna sejati abadi Jingyun, dan tidak sulit untuk menyingkat perahu yang benar lagi. Tapi tidak ada yang ingin memprovokasi orang ini di laut, semua orang diam di tempat. Aku tidak pernah menyulitkanmu, tetapi orang itu meminta masalah padaku. Aku telah menghancurkan kapalnya, bukan? Luo Zeng, yang sedang berendam di laut, berkata pelan. Yang lain masih tidak menjawab kata-kata itu. Mereka mengatur napas dan dengan cepat berkata, ya, para pendahulu, si Tian Kao melakukan hal yang terlalu terburu-buru, perahunya hancur, itu mengalahkan diri sendiri. Yah, si Tiangan adalah orang yang ceroboh pada hari kerja, para senior menjatuhkan hukuman, dia layak. Qian Orange juga membantu. Meskipun Luo Zeng tidak dapat melihat penampilan orang-orang ini, ia mungkin mengerti bahwa orang-orang ini juga harus penuh dengan Tuhan yang benar. Melihat mereka dengan penuh hormat disebut pendahulu mereka, Luo Zeng juga lucu. Dia baru saja melewati 9252, dan dia mencoba untuk mengungkapkan identitasnya sesedikit mungkin. Dia terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak dengan orang-orang ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, kamu bisa pergi. Ketika Ming Susiu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi taat. Mereka duduk satu demi satu, mendesak perahu mereka yang sebenarnya untuk berlari kencang di kedalaman lautan makna sejati.